kelas 12 yang saya cintai. Pelajaran kimia pada bab pertama akan saya mulai, yaitu tentang sifat-sifat koligatif larutan. Nah, kemudian sifat koligatif larutan itu nanti ada dua, sifat koligatif larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Untuk saat ini kita akan mempelajari sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, larutan sendiri itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut, di mana jumlah zat terlarut itu lebih kecil dibanding jumlah pelarutnya, maka terbentuk yang namanya larutan. Kemudian apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi tergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarutnya. Maksudnya bagaimana? Misalkan larutan gula dan alkohol tidak tergantung gula dan alkoholnya, tetapi tergantung pada konsentrasinya. Alkohol dan gula kalau sama-sama 0,1 m misalkan, itu akan menghasilkan koligatif yang sama. Tetapi kalau jenisnya berbeda, jenisnya sama, kemudian konsentrasinya berbeda, misalkan sama-sama gula, yang satu 0,1 m, yang satu 0,2 m, maka akan menghasilkan sifat koligatif yang berbeda. Jadi sifat koligatif itu tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tapi tergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarutnya. Kemudian ada 4 macam sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap disimbolkan dengan delta P. Rumusnya delta P sama dengan P0 min P. Ada 3 simbol anak-anak. Ada delta P, ada P0, ada P. Kalian harus pahami satu-satu. Kalau ada deltanya, berarti itu adalah penurunan. Delta ini penurunan, P-nya tekanan uap. Kalau P0 ada simbolnya 0 di atas, itu artinya tekanan uap pelarut murni. Sedangkan kalau P saja, ya tekanan uap larutan. Jadi jangan keliru, delta P sama dengan P0 min P. Artinya apa? Penurunan tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut dikurangi tekanan uap larutan. Kenapa bisa begitu? Kita mengibaratkan kalau kita memasak air dan memasak larutan gula, kita masak bareng, maka kalau air saja atau pelarutnya saja dia akan menguap semua. Tapi kalau larutan gula, maka gulanya tidak bisa menguap, akan jadi karamel di bawah. Nah, gula itu dia memiliki kemampuan untuk mengikat air, sehingga tidak semua air menguap untuk larutan. Kenapa tidak semua air menguap? Karena gulanya mengikat air. Buktinya apa? Karamel itu kalau kita diamkan maka dia akan meleleh, mengandung air. Sehingga kalau pelarut saja yang diuapkan, itu dia menguap semua. Artinya tekanan uapnya lebih tinggi. Sedangkan kalau larutan, airnya tidak menguap semua, ada yang diikat oleh zat terlarut. Sehingga rumusnya P0 min P. Kemudian hubungan antara penurunan tekanan uap delta P dengan konsentrasi dirumuskan delta P sama dengan P0 kali XT. Sedangkan P sama dengan P0 kali XP. Nah, delta P masih sama, penurunan karena ada deltanya. Sedangkan P0 tekanan uap pelarut murni. Sedangkan P tekanan uap larutan, harus dibedakan. Sekarang tambah lagi ada XT, ada XP. Ingat, kalau delta P P0 kali XT,
Tapi kalau P sama dengan P0 kali XP, untuk mengingat PXP, PP. P berarti P0 kali XP. Lah, X sendiri itu apa? X itu adalah fraksi mol. Ini saya simbolkan T, artinya fraksi mol untuk zat terlarut. Kalau di buku, kadang-kadang XA dan XB. Nah, XA itu yang mana, B yang mana sesuai kesepakatan. Tapi lebih mudah, saya memakai rumus XT dan XP. Kalau XT itu fraksi mol zat terlarut, sedangkan XP itu fraksi mol zat pelarut. P pelarut, T terlarut. Nah sekarang fraksi mol itu apa? Rumus dari fraksi mol. Kalau fraksi mol zat terlarut atau XT itu sama dengan mol T yang di atas sesuai dengan ini. Kalau XT berarti yang atas mol T dibagi mol T plus mol P. Mol T plus mol P ini apa? Ini adalah larutan. Mol zat terlarut ditambah mol pelarut, artinya mol larutan. Sedangkan mol T ini adalah mol zat terlarut. Begitu juga dengan XP. Seperti tadi, larutan itu kan ada pelarut, ada zat terlarut. Sekarang fraksi mol pelarut itu sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Ini sama yang bawah ya. Ini adalah mol larutan. Ini adalah mol larutan dengan bawah. Sehingga penyebutnya kan sama, ini mol larutan. Sehingga mol T ditambah mol T dibagi mol larutan. Sehingga kalau kita buat rumus XT ditambah XP sama dengan 1. Nah sekarang kalian masih ingat harusnya kelas 2 mol itu apa? Mol itu adalah rumusnya gram per ml. Ini kelas 11, saya yakin kalian masih ingat. Oke. Kita ambil contoh soalnya. Ya. Tekanan uap air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Hg itu raksa. Ya, ini satuan tekanan. Berapakah tekanan uap larutan glukosa? Glukosa itu rumusnya C6H12O6. Glukosa C6H12O6. Nah, 18% pada suhu tersebut di mana ARH1 C12O16. Contoh soalnya, tekanan uap air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Tekanan uap air berarti disimbolkan dengan P0. P0 760 mm Hg. 760. Terus, berapakah tekanan uap larutan? Yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan. Yang ditanyakan adalah P. Ya, glukosa 18%. Glukosa 18%. Pada suhu tersebut ARH1 C12O16. Nah sekarang glukosa 18%. Persen. Kelas 11 juga sudah. Persentase adalah banyaknya gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Sehingga kalau glukosa 18%, maka zat yang terlarutnya adalah glukosa, banyaknya gram. Oh, banyaknya glukosa di sini adalah 18, berarti 18 gram. Nah, dalam 100 gram larutan, di mana larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Zat terlarutnya glukosa, pelarutnya apa? Air. Dalam 100 gram larutan, glukosa tambah air 100. Sehingga kalau sudah glukosa 18, maka airnya adalah 100 dikurangi 18 gram. Nah, berarti di sini 82 gram. Nah, sekarang kita kembali, yang ditanyakan adalah P. Ada P
yang ditanyakan, kemudian di situ ada P0, maka kita pakai rumus yang pertama. Delta P sama dengan P0 min P. Yang ditanyakan P. P0 sudah diketahui, maka kalian mencari apa? Delta P. Pakai rumus yang mana? Delta P. Karena ini ada glukosa, di sini ada air, maka pakai rumus P0 kali XT. Nah, sekarang ke sini. P0-nya ada. Sekarang mencari XT. Tadi rumusnya XT itu sama dengan mol T per mol T plus mol T. Mol T itu adalah mol terlarut. Mol tadi adalah gram per ml. Terlarutnya glukosa. Berarti 18 per ml. Awas, mol tadi adalah gram per ml. ml dari glukosa. Glukosa tadi C6H12O6. Glukosa C6H12O6. ml-nya berarti ml-nya sama dengan 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali tadi berapa O nya? 16. Nah ini ketemu 180. Sehingga 18 per 180 dibagi mol T 18 per 180 ditambah mol P pelarut. Pelarutnya adalah air 82 gram ml air. Kalian mesti wis ngerti H2O hanya 1 kali 2 O nya 16 tambah 2 18. Kita hitung di sini 18 dibagi 180 0,1 per 0,1 ditambah 82 bagi 18 ketemunya 4,5 sehingga sama dengan 0,1 per 4,6 sama dengan 0,02. Ini adalah XT. Kalau sudah ketemu XT kita masukkan di sini, kita mau mencari delta P. P0-nya 760. 760 kali 0,02. Ketemunya 15,2. Satuannya apa? Manut P0. P0-nya 760 tadi milimeter Hg. Taruh di belakang aja. Nah, ketemu delta P. Kita mau mencari P. Dari rumus ini kalau kita cari P kan berarti P pindah luas kan ini P. Berarti P0 min delta P. P0-nya 760 mm Hg dikurangi delta P-nya 15,2 berarti ketemunya 744,8 satuannya milimeter Hg. Ini untuk contoh soal materi penurunan tekanan kuat. Titik didih delta TB. Nah, kenaikan titik didih delta itu kenaikan titik didih B itu boil. Boil itu mendidih. Rumusnya delta TB sama dengan TB min TB0. Hampir sama dengan delta P tadi. Kalau delta TB itu adalah kenaikan titik didih. Titik didih satuannya derajat Celcius. Kemudian kalau TB titik didih larutan. Sedangkan kalau TB0 adalah titik didih pelarut, pelarut murninya. Nah, kalau ini titik didih itu titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Artinya apa? Kalau pelarutnya air, jika pelarut yang digunakan air, maka TB0-nya sama dengan
100 derajat Celcius. Kalau yang dipakai pelarutnya air, sehingga TB untuk larutan titik didihnya itu lebih tinggi daripada 100. Nah sekarang hubungan antara delta TB dengan konsentrasi, ya, hubungan antara delta TB dengan konsentrasi dirumuskan. Delta TB sama dengan KB kali M. M kecil ya. Delta TB masih sama kenaikan titik didih. KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih molar. Kenaikan titik didih molar. Kemudian kalau M kecil adalah molaritas. Awas, bedakan dengan M besar. Kalau M besar molaritas, kalau M kecil molaritas. Di mana M kecil rumusnya adalah gram per mR kali 1000 per gram P. M tadi molaritas, gram ini gram zat terlarut, mR-nya massa molekul relatif, gram P di sini adalah gram pelarut. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 171 gram sukrosa, mR-nya sudah diketahui 342, dilarutkan dalam 100 ml air lalu dipanaskan. Jika tetapan kenaikan titik didih molar atau KB sama dengan 0,22 derajat Celcius per mol, maka tentukan titik didih larutan tersebut. Maka kalian kalau ada soal, lihat dulu apa yang ditanyakan, kemudian apa yang diketahui. Kita lihat, kalau saran saya, kalian lihat dulu apa yang ditanyakan, baru melihat rumusnya. Dari rumus itu nanti yang belum diketahui apa bisa kita cari. Kita lihat, tentukan titik didih larutan. Bukan kenaikan ya, berarti tidak pakai delta. Karena ini titik didih larutan, berarti yang ditanyakan adalah TB-nya. Nah, dan sekarang pakai rumus apa? TB, apakah delta TB sama dengan TB min TB 0, sehingga TB ada di sini. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan TB 0 itu berapa anak-anak? Karena ini yang di pelarutnya adalah air, maka TB 0 titik didih airnya adalah 100 derajat Celcius. Oh, ini sudah ketemu. Kita mau mencari TB, berarti kita mencari lewat delta TB. Delta TB sama dengan KB kali M. KB-nya ada 0,22 kali M. M tadi molar itu rumusnya gram per mR kali 1000 per gram pelarut. 0,22 kali gram zat terlarutnya 171. mR sudah diketahui 342 kali 1000 per gram pelarut. Pelarutnya air. Kalau air itu massa jenisnya atau rho air itu adalah 1 gram per mili. Jadi gram dan milinya sama. Kalau 100 mili artinya juga 100 gram. Sehingga gram pelarutnya itu adalah 100. Kenapa kok 100? Ini kan diketahui mili. Karena rho air 1. Artinya mili sama dengan gramnya. Nah, 171 dibagi 342 ini kan 0,2. Ini berarti 1000 per 100 berarti 10. Nah, kalikan 0,22. Maaf, 171 bagi 342 adalah 0,5. 0,5
kali 10 5, berarti 0,22 kali 5. Caranya gini aja anak, 5 kali 2 10, nyimpen angka 1, 5 kali 2 10, 10 tambah 1 11. Belakang koma ada berapa? 2, 1 2. Berarti ini belakang koma 1 2. Nah, jadinya 1,1 derajat Celcius. Ini delta TB. Yang ditanyakan adalah TB. TB 0-nya 100, delta TB-nya 1,1. Sehingga kalau kita mau mencari TB, berarti TB-nya dari rumus ini bisa dirubah. TB-nya yang tetap. Berarti delta TB-nya tetap, ini yang pindah menjadi plus. Berarti sama dengan delta TB. Oke, anak-anak, sehingga TB atau titik didih larutan dari rumus ini TB itu sama dengan delta TB ditambah TB 0, di mana delta TB-nya sudah ketemu 1,1 ditambah TB 0. Karena ini pelarutnya air, maka titik didih pelarutnya adalah 100, sehingga ketemulah 101,1 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan bahwa titik didih larutan itu di atas titik didih pelarutnya. Kalau pelarutnya air, maka titik didih larutan itu mesti di atas 100. Ya, diingat, jadi titik didih larutan itu lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya. Oke.